Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Irmayanti. Halo anak-anak hebat semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi dari tumbuhan. Apa saja bagian-bagian penyusun dari tumbuhan? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Bagian pertama, kita akan membahas tentang struktur morfologi tumbuhan. Apa itu morfologi? Morfologi adalah bentuk luar dari tumbuhan. Nah, organ penyusun dari tumbuhan adalah terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Struktur morfologi tumbuhan tingkat tinggi terdiri atas akar, batang, daun, dan bunga. Struktur morfologi tumbuhan golongan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat hidupnya. Nah, di saat yang bersamaan, tumbuhan harus mengambil sumber daya dari dalam tanah dan dari udara. Air dan mineral diambil dari dalam tanah, sedangkan di udara tempat tersedianya karbon dioksida dan sinar matahari. Oleh karena itu, tumbuhan memiliki sistem perakaran yang berada di dalam tanah dan sistem tunas berada di atas permukaan tanah. Nah, kedua sistem ini saling membutuhkan satu sama lain. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang struktur anatomis organ penyusun tumbuhan, di mana organ-organ yang membentuk tubuh tumbuhan Angiospermae terdiri atas akar, batang, daun, dan bunga. Setiap bagian tumbuhan tersebut memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang akar. Akar ini dibagi menjadi dua sistem perakaran, yaitu yang pertama akar tunggang dan akar serabut, di mana fungsi akar adalah 1. Menambatkan tumbuhan ke tanah. 2. Menyerap dan mengantarkan air dan mineral. Yang ketiga, berfungsi untuk menyimpan makanan. Baik, berikutnya di sini ada gambar akar tunggang dan akar serabut. Nah, struktur akar tunggang memungkinkan akar dapat mengambil molekul-molekul air yang berada jauh di dalam tanah. Ini dia akar tunggang. Bisa kita lihat struktur akarnya, dia lebih panjang. Kemudian selain itu, banyak akar tunggang yang mengalami modifikasi akar dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya di sini kita lihat ini tumbuhan wortel. Nah, tumbuhan wortel ini akarnya mengalami modifikasi sehingga akar wortel ini berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Nah, akar serabut seperti ini berpengaruh pada kemampuan tumbuhan untuk menyerap banyak air dan mineral
serta sebagai tambatan tumbuhan yang kuat ke dalam tanah. Biasanya pada akar terdapat struktur rambut-rambut akar yang berfungsi memperluas permukaan penyerapan air dan mineral. Rambut akar merupakan perluasan dari sel-sel epidermis akar. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping. Ini adalah akar. Nah, di akar ini strukturnya memiliki rambut-rambut akar. Ini berfungsi untuk memperluas permukaan penyerapan air dan mineral. Nah, meski secara morfologi akar tunggang dan akar serabut berbeda, namun struktur anatominya jaringan-jaringan yang membentuk kedua akar tersebut memiliki kesamaan. Coba bisa dilihat apa saja kesamaannya. Nah, sistem perakaran ini masing-masing memiliki tudung akar. Tudung akar terletak sebelah luar, ini bagian bawah sebelah luar tudung akar. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk melindungi ujung akar, terutama sel-sel bagian meristem akar. Nah, meristem akar ini merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel yang aktif membelah untuk menambah ukuran panjang akar. Meristem terletak di sebelah dalam tudung akar. Nah, di sini pada gambar bisa kita lihat meristem akar itu yang ini. Di sini tertulis meristem apikal. Nah, selanjutnya epidermis merupakan lapisan paling luar. Nah, kita lihat epidermis ada pada gambar sebelah luar ini. Nah, epidermis ini tersusun oleh satu atau dua lapisan sel yang sama dan masih dapat membelah. Nah, fungsi dari epidermis ini adalah untuk melindungi bagian atau lapisan sebelah dalam. Epidermis ada juga yang membentuk rambut-rambut akar seperti kita lihat pada gambar. Nah, di sebelah dalam epidermis terdapat lapisan yang bernama korteks. Bisa kita lihat di sini, setelah lapisan epidermis, lapisan di sebelahnya adalah lapisan korteks. Dan di bagian dalamnya lagi ada lapisan endodermis. Nah, fungsi dari lapisan ini adalah sebagai penguat atau penyokong bentuk akar. Nah, ini adalah gambar dari struktur akar dikotil dan akar monokotil. Nah, di sini kita lihat jaringan penyokong dan pengangkut pada akar itu ada dua, yaitu xilem dan phloem. Nah, xilem dan phloem ini dibatasi oleh perisikel. Apa fungsi xilem dan phloem? Fungsi xilem adalah mengangkut air dan mineral dari dalam tanah ke daun untuk proses fotosintesis. Sedangkan phloem atau pembuluh tapis berfungsi mengangkut hasil fotosintesis ke bagian tubuh tumbuhan. Nah, berikutnya akan kita pelajari organ penyusun tumbuhan yang kedua, yaitu batang. Nah, secara morfologi atau dari bentuk luarnya,
batang terdiri atas buku-buku atau disebut juga dengan nodus. Kita perhatikan gambar. Nah, nodus ini adalah tempat melekatnya daun. Kemudian yang kedua, tersusun atas ruas-ruas atau disebut juga dengan internodus. Nah, internodus ini terletak di antara dua buku, seperti ini, di antara dua nodus. Kemudian yang nomor 3 ada tunas aksiler atau lateral. Tunas ini berpotensi membentuk tunas cabang seperti ini. Nah, kemudian ada tunas ujung atau apikal batang. Nah, tunas inilah nantinya yang akan aktif tumbuh dan berkembang sehingga membuat batang menjadi lebih tinggi. Baik, berikutnya fungsi batang tumbuhan. Apa fungsi dari batang tumbuhan? Nah, di sini ada beberapa fungsinya. Yang pertama adalah menegakkan dan menguatkan tubuh tumbuhan. Kemudian meneruskan air dan zat-zat mineral dari dalam tanah ke seluruh tubuh, terutama daun. Ini bisa kita lihat, air dan mineral dari dalam tanah akan dialirkan menuju daun. Kemudian fungsi batang berikutnya adalah mengalirkan zat hasil fotosintesis yang terdapat pada daun menuju seluruh bagian tubuh tumbuhan, bahkan sampai ke cadangan makanan. Baik, di sini kita perhatikan gambar. Ini ada gambar struktur dari batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, anak-anak hebat, apakah kamu tahu apa itu monokotil dan apa itu dikotil? Nah, monokotil ini adalah, mono itu artinya satu, kotil itu artinya biji atau keping. Nah, berarti monokotil ini adalah tumbuhan biji berkeping satu. Nah, sedangkan dikotil, di itu artinya dua, kotil itu artinya lembaga atau keping. Nah, dikotil ini adalah tumbuhan biji berkeping dua. Nah, di sini fungsi transportasi zat mampu dilakukan oleh batang. Kenapa? Karena adanya struktur jaringan-jaringan pembuluh yang terdapat di dalam batang. Apa saja jaringan pembuluh tersebut? Nah, jaringan pembuluh tersebut adalah pembuluh kayu atau jaringan silem dan pembuluh tapis atau jaringan floem. Nah, secara anatomi, silem tersusun oleh sel-sel panjang berupa trakeit dan unsur pembuluh. Trakeit adalah sel panjang dan tipis dengan ujung runcing. Unsur pembuluh biasanya lebih besar, lebih lebar, pendek, dinding selnya tipis dan kurang runcing. Nah, di sini bisa kita lihat ada perbedaan pada batang tumbuhan. Nah, apa perbedaannya? Bisa kita lihat di sini jaringan-jaringan penyusun dari struktur batangnya. Di sini ada sama-sama memiliki epidermis. Ini sebelah luar, jaringan sebelah luar epidermis. Kemudian sama-sama memiliki floem, memiliki silem. Nah, di sini di sebelah dalam epidermis terdapat jaringan yang namanya korteks. Nah, korteks ini hanya dimiliki pada batang dari tumbuhan dikotil, sedangkan tumbuhan monokotil tidak memiliki
korteks. Nah, selanjutnya floem dibentuk oleh sel yang disebut anggota pembuluh tapis. Dinding ujung antara anggota pembuluh tapis disebut lempengan tapis yang memiliki pori sehingga cairan dapat mengalir dengan mudah dari sel-sel sepanjang pembuluh itu. Nah, jaringan pembuluh xilem dan floem sama-sama terdapat pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Tumbuhan monokotil dan dikotil memiliki tipe pembuluh batang berbeda. Perbedaan itu terdapat pada susunan jaringan-jaringan pembuluhnya. Nah, kita lihat di sini apa saja susunan jaringannya. Susunan jaringan pembuluh pada monokotil tersebar secara kompleks, sedangkan pada dikotil tersusun rapi berbentuk lingkaran. Nah, bisa dilihat di sini perbedaannya. Nah, secara anatomi struktur batang tersusun atas lapisan-lapisan jaringan. Lapisan paling luar disebut epidermis. Ini tadi sudah saya jelaskan. Fungsinya adalah sebagai jaringan pelindung. Nah, kemudian di sebelah dalamnya ada jaringan korteks. Nah, inilah perbedaannya. Perbedaan antara batang dikotil dan monokotil. Nah, korteks ini hanya ditemukan pada tumbuhan dikotil. Organ penyusun tumbuhan yang ketiga adalah daun. Apa itu daun? Daun merupakan organ utama tempat terjadinya fotosintesis. Nah, apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses metabolisme pengubahan karbon dioksida dan air menjadi zat gula atau glukosa serta oksigen dengan bantuan energi sinar matahari. Nah, pada permukaan daun, bagian atas dan bagian bawahnya diselubungi oleh jaringan yang tersusun dari satu atau lebih lapisan sel yang dinamakan epidermis. Nah, dilihat dari struktur daunnya, ini epidermis berfungsi sebagai lapisan pelindung kerusakan fisik dan organisme patogen. Nah, pada epidermis terdapat kutikula berlapis lilin yang berperan mengurangi penguapan air. Di antara sel-sel epidermis ini terdapat stomata, ini terletak di bagian bawah, suatu pori atau celah yang diapit oleh sel penjaga. Bisa kita lihat pada gambar. Nah, stomata ini adalah tempat terjadinya pertukaran gas antara karbon dioksida dan udara yang ada di sekitar daun dengan jaringan fotosintesis di dalam daun. Nah, stomata ini juga berfungsi sebagai jalan penguapan air saat proses transpirasi. Biasanya stomata ini jumlahnya lebih banyak pada lapisan daun bagian bawah dibandingkan dengan bagian atas. Baik, berikutnya antara epidermis atas dan epidermis bawah terdapat jaringan dasar yang disebut dengan mesofil. Di sini bisa kita lihat pada gambar. Nah, di bagian mesofil ini terdapat jaringan parenkim palisade dan parenkim spons. Nah, parenkim palisade ini di dalamnya terdapat banyak kloroplas. Nah, kloroplas ini mengandung klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Nah, di bawah jaringan palisade ini terdapat parenkim spons. Parenkim spons ini adalah berbentuk labirin udara di mana fungsinya adalah
untuk sirkulasi karbon dioksida dan oksigen dari epidermis atau stomata sampai dengan ke jaringan palisade. Nah, daun juga memiliki jaringan pembuluh angkut yang bernama xilem dan phloem. Baik, organ penyusun tumbuhan berikutnya adalah bunga. Nah, bunga ini tidak kalah penting dari organ penyusun tumbuhan lainnya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kenapa? Karena bunga merupakan organ penting bagi tumbuhan, khususnya tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, karena bunga merupakan alat reproduksi dan berperan dalam pewarisan sifat. Fungsi bunga ini juga didukung oleh struktur alat reproduksi yang ada pada bunga itu sendiri, yaitu benang sari, disebut juga dengan stamen, dan putik disebut juga dengan pistil. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini. Ini adalah bagian-bagian penyusun dari bunga. Nah, berikutnya benang sari. Di sini bisa kita lihat pada gambar benang sari merupakan seperangkat alat reproduksi jantan. Nah, yang benang sari ini adalah alat reproduksi jantan. Sedangkan alat reproduksi betina itu dinamakan dengan putik. Ini yang betina ini putik, dia terletak sebelah tengah ini. Nah, kemudian serbuk sari dinamakan dengan polen, merupakan sekumpulan sel-sel kelamin gamet jantan. Dan yang nantinya serbuk sari ini akan membuahi gamet betina di bakal buah. Nah, bakal buah ini sebelah tengah ini yang kuning. Nah, bakal gamet jantan ini akan mengalami pematangan dengan melakukan pembelahan sel membentuk dua sel aktif benang sari. Nah, kita lihat ini adalah proses penyerbukan pada bunga. Nah, bagaimana prosesnya? Baik, kita simak. Nah, saat terjadi proses penyerbukan, itu adalah menempelnya serbuk sari atau polen. Ini kita lihat yang kecil ini. Ada ini, perhatikan kursor ini. Nah, ini adalah serbuk sari atau disebut juga dengan polen. Ini akan menempel pada kepala putik atau disebut juga dengan stigma. Nah, nantinya kedua sel ini akan menjadi inti vegetatif dan inti generatif, di mana inti vegetatif yang ada di bawah inti generatif ini nanti akan menuju ke dalam kantung bakal buah. Nih, menuju, lihat aliran yang berwarna coklat ini. Nah, menuju ke dalam kantung buah ini. Nah, kemudian di dalam kantung buah ini nantinya satu bakal gamet betina akan membentuk sel telur dan sel endosperma. Ini dia, bisa lihat di sini. Nah, satu sel telur dan satu sel endosperma. Nah, saat inti vegetatif dan inti generatif mencapai kantung bakal buah, inti vegetatif akan membuahi sel endosperma, ini yang kuning, dan inti generatif akan membuahi sel telur dan membentuk embrio, ini yang hijau. Nah, kemudian embrio inilah nantinya, ini yang warna hijau, dan endosperma yang berwarna kuning ini keduanya akan berkembang menjadi biji dan akan tumbuh menjadi calon individu baru seperti ini. Oke. Nah, sampai di sini anak-anak hebat sudah paham. Nah, demikianlah pembelajaran
materi, struktur, dan fungsi tumbuhan. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi anak-anak hebat semuanya. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.